bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, halo kakak abang semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Adik-adik, ketemu lagi dengan kakak sekolah minggu dan abang di sini. Ya, kita kembali lagi sekolah minggu online nih kakak. Iya. Tanggal 15 November 2020. Nah, seperti biasa ketemu lagi sama kakak sekolah minggu nih yang cantik-cantik. Ada Kak Rotua, ada Kak Leni, ada Kak Debbie, ada Bang Daniel, ada Bang Rifai, dan pastinya ada Bang Martua di belakang layar. Wow, Kak, kalau begitu yuk kita mulai ibadah online kita hari ini. Oke, sekarang kita mau saat teduh adik-adik. Kakak minta semuanya adik-adik yang di rumah sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau nyanyikan lagu Bapakku Datang. Kita ulang dari awal lagu ini adik-adik. Yang belum lipat tangan, dilipat tangannya, matanya ditutup. Adik-adik, kita mau berdoa adik-adik semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya ya.
Ikutin kakak berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Bapa yang Kami baik. bersyukur. Kami bersyukur Buat pagi hari ini. buat pagi hari Kami ini. boleh Kami boleh berkumpul bersama Mama Papa. bersama Mama Papa Untuk memulai ibadah kami. ibadah kami. Biarlah Bapa. Biarlah Bapa Engkau yang hadir. Engkau yang Di hadir rumah kami. di rumah Engkau kami, yang hadir. Engkau yang Di hadir hati kami. di hati Sehingga kami, kami sehingga kami boleh memberikan pujian yang terbaik pujian yang buat terbaik Tuhan Yesus. buat Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan. Berkatilah Tuhan. Mama Papa. Mama Papa, Kakak sekolah minggu. kakak sekolah minggu, Gereja kami. gereja kami. Berkati juga Tuhan. Berkati juga Tuhan Negara kami. negara kami. Biarlah Bapa. Biarlah Bapa Engkau pulihkan. Engkau pulihkan Negara kami. negara kami. Engkau jauhkan. Engkau jauhkan Segala sakit penyakit. segala sakit penyakit. COVID-19. COVID-19. Tuhan sembuhkan semuanya. Tuhan sembuhkan Terima semua. kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa. Biarlah Bapa Engkau yang hadir. Engkau yang hadir Dari awal. dari awal Pertengahan. Pertengahan. Hingga akhirnya nanti. hingga akhirnya nanti. Nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Wah kak, aku sekarang senang banget loh kak. Kenapa kakak? Kok senang? Karena hari ini hari Minggu ya kak ya. Oh, sama dong. Kakak Devi juga senang nih lihat senyumnya nih. Apalagi tahu ketemu adik-adik di rumah. Kakak Ratu seneng gak? Sama, aku juga senang banget kakak karena aku bisa kembali menyapa adik-adik sekolah minggu yang di rumah walaupun secara online. Tapi adik-adik senang gak ya kak? Pastinya dong senang, apalagi ketemu kakak sekolah minggu. Nah, gimana kalau kita nyanyi dengan gerakan lagu di sini senang, di sana senang? Kita bagi dulu kak. Boleh, kalian coba dipanggil adik-adiknya supaya bangkit berdiri kak. Laskar Kristus. Sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Oh yes, gereja senang, di rumah senang, mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, ikuti goyang-goyang putar balik. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, ikuti goyang-goyang putar balik. Sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Oh yes, sini senang, di rumah senang, mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, ikuti goyang-goyang putar balik. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, ikuti goyang-goyang putar balik. Adik-adik, Tuhan Yesus itu baik sekali loh. Dia mengasihi kita semua. Untuk kalian semua juga kan? Iya. Kita nyanyikan lagu Yesus sayang semua yuk. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang sepupu, dan sayang semua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya.
Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah kita nih, sebelum kita angkat lagu pujian, kakak mau bakar semangat adik-adik yang di rumah dulu nih. Semangat atau enggak ya? Sama-sama ya, tepuk semangat. Nah, kita mau angkat pujian hari ini ku rasa bahagia, dan nanti medley kau temanku, ku temanmu. Yuk bang. Adik-adik sekolah minggu sekalian, hukum Tuhan pada minggu ini tertulis dalam titah ke-9. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-9. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Jangan engkau berdusta. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Amin.
Apa tuh kak? Kakak, aku nggak mau rambut aku ikel-ikel begini kak. Aku maunya lurus, tuh kayak Karo tua, cantik rambutnya lurus. Nggak apa-apa kak, kayak gini juga cantik banget kok. Beneran? Tuhan cinta semua anak. Yang rambutnya panjang, yang rambutnya pendek, yang rambutnya ikal. Semua Tuhan sayang. Rambutnya keriting juga kak. Yang rambutnya lurus kayak Kak tua juga. Semuanya disayang sama Tuhan. Oke deh kakak, aku mau bersyukur. Iya, kita harus suka cita bersyukur ya kak ya. Kalau gitu gimana kalau kita nyanyi Tuhan cinta semua anak? Iya benar. Oke, kalau gitu adik-adik yang di rumah juga bangkit berdiri yuk. Kita nyanyikan lagu Tuhan cinta semua anak sambil pakai gerakan nih biar kita semangat memuji Tuhannya. Nanti medley dengan lagu Ku Cinta Keluarganya Tuhan. Musik apa? Adik-adik sekalian, kita bangkit berdiri, marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah jalan yang benar memberikan pujian kepadamu. Bukakanlah hati kami untuk mendengar dan menghayati firman-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu semuanya, kita akan membaca epistel pada minggu ini yang juga sebagai ayat bulanan, yaitu tertulis di dalam Amos 5 ayat 24. Marilah kita sama-sama membacanya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang di rumah pernah lihat pohon nggak? Iya, pohon itu sebagai batangnya adalah Tuhan Yesus. Itu adalah perumpamaan. Dan ranting-rantingnya itu adalah kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Maka orang yang percaya kepada Tuhan harus berbuah lebat dan menjadi berkat. Ada loh kak, lagunya apa tuh ya kak? Ada kakak Leni, aku inget banget, aku hafal gerakannya. juga Hafal kakak Bibi ya. Iya. Kalau gitu kita nyanyikan
sama-sama yuk kita mau nyanyi lagu Yesus Pokok Kitalah Caranya pakai gerakan. Oleh karena itu kakak minta semua adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri yuk sama-sama. Laskar Kristus. Yeay! Yuk Bang. Adik-adik sekalian, kita bangkit berdiri, sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik langit dan bumi. yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, untuk saat ini kita dengarkan pengumuman dulu yuk. Pengumuman yang pertama, hari ini kita masih tetap ibadah online. Untuk minggu depan juga masih tetap ibadah online ya adik-adik ya. Nah, untuk berikutnya adik-adik tetap ditulis buku agendanya untuk bacaan pertama, kedua, ketiga. Jangan lupa agendanya tetap ditulis ya walaupun ibadah online. Kakak, berikutnya pengumuman kita apa lagi Kak? Iya. Pengumuman yang kedua, adik-adik tetap jaga kesehatan di masa sekarang pandemi COVID-19 ya adik-adik. Tetap jaga kesehatan, kalau bisa di rumah dulu. Tapi kalau memang harus keluar, jangan lupa pakai masker ya adik-adik ya. Sama
hand sanitizer ya, biar tetap sehat. Dan adik-adik jangan lupa makan makanan yang bergizi ya adik-adik ya. Ya. Dan pengumuman yang terakhir adik-adik, minggu lalu adik-adik udah dapat loh Kak kreativitas dari tiap-tiap horong untuk aktivitas pada saat Natal nanti. Iya. Nah, adik-adik silahkan adik-adik mempersiapkan penampilan persembahan adik-adik sesuai dengan horongnya. Dan jangan lupa ya, kakak-kakak tunggu pengumpulannya paling lambat tanggal 21 November 2020. Ayo ditulis dulu sekali lagi, 21 November 2020. Berarti kakak kalau lewat dari tanggal 21 nggak diterima lagi? Iya, mohon maaf adik-adik. Kalau adik-adik terlambat atau mengumpulkan setelah tanggal itu, kita tidak akan memasukkan di dalam aktivitas Natal. Iya. Jadi jangan lupa ya. Oke deh Kak. Nah, sekian pengumuman untuk hari ini adik-adik. Tuhan, Tuhan Yesus Yesus memberkati. Adik-adik, saat ini tibalah waktunya untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang calon pendeta Linda Boru Aritonang. Untuk itu adik-adik, yuk kita persiapkan hati kita melipat tangan, tutup mata, dan kita nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Terang bagi jalan
Kita berdoa. Bapa yang kekal, terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan pada hari ini. Sebentar kami ingin mendengar firman-Mu, kiranya buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami ya Tuhan di setiap kesehatan kami dan setiap aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, amin. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi baik buat kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali di ibadah online HKBP Bojong Menteng. Lalu firman Tuhan kita pada hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Kisah Para Rasul tertulis di dalam Perjanjian Baru. Jadi adik-adik kita membaca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pasti kita pernah bermain permainan lawan kata. Coba sejenak kita bermain lawan kata yuk. Lawan katanya besar adalah kecil. Lawan katanya tinggi adalah rendah. Lawan katanya banyak adalah sedikit. Lawan katanya kaya adalah miskin. Dan banyak lagi lawan kata yang bisa kita lakukan dalam permainan. Nah, dari permainan lawan kata tersebut, kita bisa melihat bahwa inilah keadaan yang ada di sekitar kita adik-adik sekalian. Ada banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi di sekitar kita. Ada adik kita yang kecil, ada kita yang besar, ada teman kita yang punya matanya sipit, ada teman kita yang matanya besar, ada juga saudara kita yang rambutnya keriting, ada juga saudara kita yang rambutnya lurus. Banyak sekali perbedaan-perbedaan di antara kita. Jadi adik-adik sekalian, bagaimanakah sikap kita sebagai anak Tuhan atas perbedaan kita dengan teman-teman kita? Bagaimanakah sikap kita sebagai anak Tuhan yang disayangi oleh Tuhan terhadap perbedaan rambut, terhadap perbedaan kulit dengan teman-teman kita dan sekitar kita? Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan orang di sekitar kita, untuk tidak memilih-milih teman-teman di sekitar kita. Dalam hal ini teman adik-adik sekalian, kita diajarkan melalui Petrus dan Kornelius. Petrus menasehati kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita sayang dan Tuhan yang kita cintai adalah Tuhan yang tidak memandang perbedaan. Artinya apa? Artinya adalah semua bangsa, semua kita di mata Tuhan itu adalah sama. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Coba adik-adik perhatikan pada firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam ayat 35 terutama ya adik-adik. Coba kita baca sama-sama ya, 1, 2 ya. "Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Jadi adik-adik sekalian, walaupun kita di sekitar kita memiliki banyak perbedaan, walaupun misalnya adik kita rambutnya keriting atau kita rambutnya lurus, atau teman-teman kita kulitnya coklat dan kita kulitnya terang, namun jika kita senantiasa beribadah kepada Tuhan, senantiasa kita selalu melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tidak pernah memandang siapa kita. Tuhan tidak pernah memandang, karena dia kulitnya putih, aku mau milih ibadah dia aja. Enggak. Tuhan mencintai semua yang ada pada kita teman-teman sekalian.
Jadi walaupun misalnya kita merasa rendah diri, kita merasa kecil hati kalau kita misalnya tidak memiliki kulit yang cerah, atau kita imut kecil gitu, tapi Tuhan tidak memandang. Adik-adik sekalian, itu dipandang Tuhan adalah sebagai anak-anak Tuhan yang cantik, anak-anak Tuhan yang ganteng, anak-anak Tuhan yang pintar dan selalu bersyukur. Jadi adik-adik sekalian, melalui teks Alkitab kita pada hari ini, melalui firman Tuhan kita yang tertulis dalam Perjanjian Baru ini, adik-adik sekalian diajarkan bagaimana menghargai orang lain. Petrus menasihati kita agar senantiasa menghormati sekitar kita tanpa harus memandang warna kulit, jenis rambut, suku, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Jadi adik-adik sekalian, kita tidak boleh saling mengejek ya. Kita tidak boleh saling memilih-milih teman, apalagi sampai membuat teman atau saudara kita sedih dan menangis karena kita membanding-bandingkan teman kita. Tidak boleh ya mulai sekarang. Karena apa? Karena Tuhan senang dengan anak-anak yang mampu mengasihi adik-adiknya. Tuhan senang kepada sesamanya, kepada manusia, kepada kita terutama anak-anak Tuhan yang senantiasa mengasihi saudaranya, mengasihi teman-temannya tanpa memandang perbedaan. Mengapa demikian? Mengapa Tuhan menyuruh kita untuk senantiasa mengasihi tanpa melihat perbedaan? Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan telah terlebih dahulu memelihara kita, menjaga kita, walaupun kita banyak dosa, namun Tuhan tetap mengasihi kita tanpa melihat perbedaan. Jadi adik-adik sekalian, meski kita berbeda, namun Tuhan Yesus senantiasa sayang kepada kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan pada hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya mampukan kami ya Tuhan agar menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati-Mu. Kiranya ajari kami ya Tuhan agar senantiasa tidak melihat perbedaan di antara teman-teman kami ya Tuhan. Agar kami senantiasa mengasihi saudara kami, agar kami senantiasa mengasihi teman-teman dan orang tua kami dengan tulus hati ya Tuhan. Berkati kami di setiap persekolahan kami, kiranya Kau berikan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, di tengah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memperoleh hasil belajar yang maksimal ya Tuhan. Berkati juga orang tua kami agar senantiasa Kau berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Begitu juga dengan guru sekolah minggu kami ya Tuhan yang telah lelah mengajari kami setiap minggunya. Kiranya Kau berikan guru sekolah minggu kami kesehatan, Kau berikan kekuatan kepada mereka dalam melayani ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Untuk hari ini aktivitas kita adalah akan membuat balon kasih. Bagaimana caranya? Adik-adik, sebelum kita melakukan aktivitas ini, kita siapkan dulu ya alat-alat yang dibutuhkan. Adik-adik, tolong siapkan spidol yang berwarna-warni ya, biar cantik. Kemudian lem, ada gunting. Sekali lagi diingatkan untuk menggunakan gunting, tolong adik-adik didampingi oleh orang tua ya. Kemudian ada satu kertas HVS yang berwarna putih, kertas polos, dan ada beberapa kertas berwarna atau kertas origami. Adik-adik
Sebenarnya warnanya bisa bermacam-macam tergantung apa yang adik-adik punya. Tapi supaya cerah dan hasilnya cantik, kakak sarankan untuk menggunakan warna pink, merah, orange, hijau, dan coklat. Nah, sekarang jika semua peralatan sudah siap, ayo kita buat balon kasihnya. Adik-adik, yang pertama, yuk kita gambar dulu pola kasih atau love. Ya, adik-adik bisa menggambar pola love di sini. Nah, contohnya seperti ini adik-adik. Nah, jikalau sudah selesai, nah kakak Debbie udah punya polanya nih. Ini tinggal digunting saja mengikuti polanya. Nah, adik-adik bisa membuat pola ini di semua kertas berwarna yang adik-adik mau pakai ya. Jadi misalnya ini pakai warna hijau, nanti ada love lagi pakai warna pink, nanti ada love lagi pakai warna merah. Ya, tergantung adik-adik maunya warna apa. Nah, adik-adik silakan membuat love seperti ini sebanyak 5 buah. Nah, adik-adik, kakak Debbie udah jadi nih 5. Wah. Ya, ini contohnya adalah warna-warna yang kakak Debbie sudah pilih dan akan buat menjadi balon kasih. Nah, langkah selanjutnya, adik-adik silahkan lipat tanda love ini sehingga dia menyatu di tengah. Seperti ini. Yuk kita lakukan lagi untuk love lainnya. Ini kemudian nanti dilipat sehingga yang ada di luar adalah yang berwarna putih. Gini ya adik-adik. Nah, yang rapi ya. Begini terus sampai ke 5 love yang udah adik-adik buat itu terlipat. Wah. Oke, kakak Debbie sudah selesai nih melipat ke 5 love-nya. Lalu sekarang yang akan kakak Debbie lakukan adalah merekatkan ke 5 love ini menjadi satu kesatuan. Caranya gimana? Misalnya diambil salah satu ini ya adik-adik. Lalu kakak Debbie akan kasih lem. Lalu adik-adik rekatkan love yang lainnya ke sisi dari love yang sudah tadi diberikan lem. Nah, ini harus hati-hati ya, pelan-pelan supaya hasilnya nanti bisa cantik. Begitu seterusnya adik-adik. Sampai 5 ya kak ya? Iya, sampai 5. Kakak Lidi sama kakak Rotua juga buat ya? Iya, kita juga buat kak. Wow. Jadi kalau sudah selesai, kelima-limanya sudah digabungkan. Kakak Lini sama kakak Rotua udah jadi belum? Kita sama-sama ya kak? Iya, kita sama-sama ya. Sama adik-adik di rumah juga. Sama-sama buat, nanti sama-sama selesainya. Oke deh. Oke, yang kita harus yang lebih rapi ya kak. Iya. Nah adik-adik, ini love terakhir nih. Udah mau jadi ya kak balonnya? Sudah mau jadi balonnya. Nah, lalu setelah nanti yang terakhir adik-adik sudah tempel, maka adik-adik gabungkan menjadi satu ini. Yang paling akhir ditempelkan dengan sisi yang ini, yang tadi paling awal. Tuh. Nah, wah cantik sekali ya. Sudah ada love yang berwarna-warni.
Wah, Kakak Debbie punya warna biru, hijau, orange, dan hitam. Juga warna kuning dan biru. Nah, selanjutnya adik-adik ambil kertas berwarna putih yang tadi sudah disiapkan. Ya, lalu kita akan menempelkan ini menjadi balon. Nah, contohnya seperti ini ya adik-adik ya. Tapi kan kalau balon itu akan ada di langit kan ya adik-adik, akan ada di langit, sehingga kita juga coba membuat pola langitnya adik-adik. Nah, pola langitnya adik-adik coba ambil kertas origami berwarna biru. Kertas origami yang berwarna biru, lalu nanti digambar dengan pola awan seperti ini. Nah, adik-adik, kalau nanti sudah digunting, pakainya kertas origami warna biru ya, maka hasilnya menjadi seperti ini. Iya. Nah, setelah itu, adik-adik tinggal tempel deh di kertas berwarna putih ini. Ingat ya, yang ditempel tentunya karena ini adalah awan yang berwarna birunya di atas. Wah, sudah jadi awan. Kemudian balonnya ini akan terbang ke awan sehingga kita akan letakkan balonnya di sini ya adik-adik. Jadi ini dilekatkan di sini. Ih, cakep banget ya kak. Iya. Cantik sekali ya kak. Iya, jadi deh balonnya. Ya. Setelah itu, karena ini balon, kan ada talinya tuh kak. Jadi kita juga gambar tali ya. Karena ini balonnya ada 5, maka Kak Debbie mau bikin talinya juga 5. Nah, baru setelah itu nanti akan ada pot berisi tali-tali ini. Nah, adik-adik bisa menggunakan kreasi-kreasi lain ya. Contohnya di sini dibikin ada gambar love-nya gitu ya. Dan dihias seindah atau secantik mungkin. Kemudian adik-adik langkah terakhir adalah silahkan adik-adik tulis di sini di paling atas dari kertas ini nats kita hari ini, yaitu dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Dan yang paling akhir adik-adik kita akan tulis Tuhan Yesus mengasihinya ini ya, semua anak. Ya, demikianlah kreativitas kita hari ini. Kakak Debbie udah selesai. Adik-adik bagaimana di rumah? Kalau kakak-kakak Selesai. Sudah juga kakak, ini punya Wow, aku. wah Kak Rotua bagus sekali. Wah, Kak Rotua bagus sekali kreativitasnya. Tepuk tangan semuanya. Kalian ini juga udah selesai. Oh, yang mana tuh kalau kalian ini yang mana? Kalian ini yang ini. Oh, wow cantik sekali, ada warna Iya. pink. Dan ini adalah kreativitasnya Kakak Debbie. Nah, adik-adik di rumah, kakak-kakak yakin pasti adik-adik juga bisa bikin balon kasih yang sangat bagus. Nanti kalau hasilnya sudah ada, jangan lupa ya difoto dan dikirimkan ke kakak sekolah minggu agar kita tampilkan di ibadah minggu depan. Dan jangan lupa juga satu lagi, tulis nama adik-adik ya. Selamat mengerjakan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, adik-adik, tadi kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kakak minta semua harus dituruti ya, harus jadi anak yang baik biar Tuhan senang ya nggak kakak-kakak? Iya, bener banget. Nah, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum itu kakak mau minta sama adik-adik supaya persembahannya jangan lupa ya dibilang ke mama papa untuk disetorkan ke gereja. Oke, siap ya, persembahannya taruh di tangan kanan. Kita mau nyanyikan lagu Burung Pipit Tidak Menabur. Musik abang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita untuk hari ini sudah selesai. Sekarang kita sapa Inang pendeta kita yuk. Kita ucapkan selamat hari Minggu Inang. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu Inang.